Selanjutnya adalah instructional design for distance education, atau kalau di sini maksudnya online ya, online learning. Jadi distance education-nya itu adalah online learning. Sama seperti pembelajaran yang lain dengan multimedia yang kemarin kita bahas, online learning juga harus dirancang. Kalau di bukunya Simonsen itu, perancangan untuk online learning menggunakan menggunakan model pengembangan instruction dari Dick and Carey ya, yang diawali dari need assessment untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran, lalu melakukan instructional analysis untuk membuat peta kompetensi, jadi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai goals ya. Kemudian menganalisis learners dan konteks belajarnya, karakteristik peserta didiknya seperti apa, kemampuan mereka seperti apa, begitu. Kemudian menuliskan tujuan pembelajaran khususnya atau TIK-nya, personal performance objectives-nya, lalu mengembangkan instrumen penilaian, mengembangkan strategi instruksionalnya, mengembangkan atau memilih instructional materials, lalu melakukan formative evaluation dari instruction dari pembelajarannya itu. Kemudian setelah beberapa tahun, instructionnya baru bisa dilakukan summative evaluation. Biasanya melakukan summative evaluation itu adalah external evaluator ya, jadi bukan dari dalam institusi atau bukan pengembang. Lantas seperti apa perencanaan untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online? Pembelajaran jarak jauhnya tuh maksudnya online ya, karena pembelajaran jarak jauh atau distance education tuh bisa online, bisa juga tidak online. Kalau dulu UT misalnya Universitas Terbuka itu belajarnya bisa lewat modul gitu, modul dikirimkan lewat pos, mahasiswanya belajar sendiri. Bisa lewat siaran radio, bisa lewat siaran TV. Jadi tidak selalu online distance education itu. Tapi yang mau kita bahas ini adalah distance education tapi yang online learningnya ya. Nah, apa yang harus direncanakan? Fokus pada pembelajaran online itu adalah visual presentation. Jadi membuat bahan belajar yang visual, yang menarik ya, seperti film atau video atau multimedia. Visual presentation yang bisa mengikat peserta didik. Jadi membuat peserta didik tuh tertarik dan belajar dengan engage tuh kayak drowning gitu, kayak tenggelam dalam pembelajaran gitu, asik dengan pembelajaran yang disajikan ke dia dan dia mengerjakan tugasnya dengan semangat juga. Jadi visual presentation ini akan mengakibatkan engage learners yang pada akhirnya akan membuat learners mencapai tujuan pembelajaran yang memang sudah direncanakan. Perhatikan juga untuk alokasi waktu untuk visual presentationnya itu. Jangan bikin video yang terlalu panjang, karena lelah juga kalau kita melihat video yang terlalu panjang. Anda bisa potong-potong video menjadi beberapa bagian yang kecil. Yang biasanya durasi video tuh yang menyenangkan tuh biasanya di bawah 20 menit. Kalau udah lebih dari 20 menit orang udah capek gitu, bosan. Jadi dipertimbangkan juga alokasi waktunya. Kemudian kalau Anda sudah punya materi pembelajaran yang Anda berikan secara tatap muka di kelas-kelas tradisional gitu ya, secara offline, dan Anda mau mengubah itu ke dalam pembelajaran online, maka Anda bisa mengubah traditional classroom materials itu. Jadi materi-materi pada kelas tradisional yang offline yang tatap muka langsung yang biasa kita lakukan kalau tidak pandemi ya, Anda bisa mengubah itu dengan menggunakan tabel, diagram, gambar, dan visual presentation lainnya, misalnya video, animasi ya. Presentation nggak muat.
Gunakan ini untuk menggambarkan konsep-konsep penting ya. Gunakan ini untuk menjelaskan konsep-konsep penting. Karena biasanya akan lebih mudah dipahami kalau menggunakan ini dibandingkan dengan teks saja ya. Lalu rencanakan juga buat aktivitas yang mengencourage interaksi. Buat aktivitas yang mendukung atau menimbulkan gitu ya, atau mendukung aja deh sebenarnya, mendukung adanya interaksi antara student dengan student, antara student dengan bahannya, learning materialsnya, antara student dengan teachernya atau dosennya. Jadi dirancang aktivitas yang mendukung adanya interaksi itu ya. Rancang juga aktivitas untuk student work, untuk kerja kelompok, student group. Lalu persiapkan juga kemungkinan adanya masalah teknis. Internetnya nggak bisa dipakai, komputernya nggak bisa dipakai misalnya, atau kuotanya habis. Kalau kuota habis itu harus sudah dipertimbangkan sebelum pembelajaran mulai ya. Jadi harus sudah dicek. Jangan sampai mau belajar kuotanya habis. Waduh, harus sering-sering dicek kuota. Tapi kayak kuota mah gratis ya. Sekarang dapat dari pemerintah bukan? Pertimbangkan adanya masalah-masalah teknis itu juga. Jadi kalau ada masalah, cari solusinya. Misalnya ada tools yang nggak bisa dipakai, kita bisa pindah ke tools yang lain. Gak bisa pakai Zoom karena satu hal dan lain hal, maka kita bisa pindah ke Google Meet. Jadi harus dipersiapkan. Selain itu juga lakukan analisis learners. Sebenarnya sama, kalau kita ngembangin pembelajaran yang tidak online pun kita harus melakukan analisis peserta didik ya, sama kan? Analisis peserta didik. Kemampuannya, kemudian cara mengukur kemampuan kita bisa menggunakan pretest atau portofolio. Kita bisa lihat dari nilai-nilai student di kelas yang sebelumnya. Misalnya kita mau merancang untuk kelas 5, kita bisa lihat nilainya di kelas 4 seperti apa, atau kita bisa lihat nilainya di mata kuliah prasyarat kalau dia mahasiswa. Jadi bisa dilihat di pretest ataupun di portofolio studentnya. Kemudian analisis potensi interaksi. Pembelajaran online itu bisa jadi sangat menyenangkan untuk beberapa anak ya. Misalnya anak-anak yang less social. Jadi anak-anak yang mungkin dia tidak nyaman kalau menyampaikan pendapat di ruang kelas secara langsung. Dia biasanya akan lebih nyaman kalau belajarnya online karena nggak harus ketemu sama orang dan dia bisa nulis pendapatnya bisa dituliskan. Dengan demikian dalam pembelajaran online itu harus dibanyakin kolaboratif atau group work ya. Dan itu bisa ini tuh sangat bisa dilakukan dalam pembelajaran online karena banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan. Misalnya pakai forum. Jadi bisa dilakukan diskusi yang juga mendukung kolaboratif, atau diberikan penugasan kelompok. Kemudian kemampuan udah ya, pahami juga karakternya. Ada peserta didik yang memang familiar gitu dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka biasa menggunakan gadget. Anak-anak di kota besar misalnya biasa menggunakan gadget, sehingga kita mau kasih multimedia yang rumit, mungkin mereka akan adaptif dan bisa menggunakan itu. Tapi anak di tempat yang lain bisa jadi berbeda. Itu juga harus dianalisis ya. Jadi itu analisis peserta didik. Yang kedua, dalam planning itu juga dilakukan analisis konten ya. Kontennya apa yang harus dimasukin dalam pembelajaran online? Yang pertama tentu masukin goals-nya, tujuan pembelajarannya, lalu strukturnya, topik apa aja yang mau kita bahas lebih dulu, disesuaikan dengan kompetensi apa yang mau kita ajarkan lebih dulu gitu ya. Nah ini direncanakan. Kemudian instructional strategies dan media.
Kalau kita sudah menentukan konten apa aja yang mau disampaikan, kita tentukan juga bagaimana cara menyampaikan itu. Itu ada di sini, ada di instructional media, instructional strategies, dan media penyampaiannya mau pakai apa ya. Pemilihan medianya itu, ini nanti bisa dicek pemilihan medianya tuh disesuaikan dengan kontennya. Media selection itu disesuaikan dengan kontennya apa, kemudian intended outcome-nya apa. Jadi habis belajar materi ini tuh anak itu diharapkan dia bisa apa. Lalu nature of the student ya. Anda bisa lakukan analisis media selection ini di bukunya Lee and Owens ya. Di lampirannya tuh ada tabel yang isinya adalah gimana sih cara memilih medianya. Bisa dilihat di Lee and Owens nih, bukunya Lee and Owens. Visualizing. Kemudian untuk menampilkan medianya itu, ini ada beberapa panduan ya. Seperti misalnya gunakan huruf yang besar. Misalnya 24 atau 36 poin. Gunakan sans serif font. Misalnya Helvetica. Gunakan sedikit kata per line of text. 6 word per line maksimum. Gunakan beberapa line saja untuk teks per visual. 6 lines kalau di sini. Kalau saya toleransinya 10 deh. 10 lines di presentasi masih oke. Use a combination of both uppercase and lowercase letter. All uppercase is difficult to read. Pakai huruf tuh kombinasi. Jadi ada yang huruf besar dan huruf kecil. Jangan huruf besar semua. Kalau huruf besar semua difficult to read katanya. Dan kayak kesannya kayak kita diteriakin kan. Kalau kita chat pakai huruf besar semua kan kayak ada masalah apa dia teriak-teriak gitu. Jadi hurufnya digabung ya. Use plenty of white space, of course, sama kayak waktu kita desain di pertemuan sebelumnya ya. Gunakan banyak white space untuk menenangkan mata ya, untuk enhance readability, untuk meningkatkan keterbacaan. Nah, selanjutnya adalah learning environment. Learning environment itu ada teknologi dan resources. Teknologi itu yang harus dipertimbangkan, sistem operasi. Kemudian kalau kita mau buatnya video, kameranya gimana? Kalau kita mau tayangannya pakai TV, pikirkan juga frekuensinya gitu, satelitnya ya. Ya ini memang untuk proses pendidikan yang besar sih, kayak misalnya di UT itu mikirin ke frekuensi TV-nya, frekuensi radionya gitu ya. Lalu resources, material pembelajaran itu yang kira-kira student udah punya tuh apa. Pertimbangkan juga untuk menyediakan itu di perpustakaan, menyediakan learning materialsnya di perpustakaan kampus, perpustakaan sekolah ya. Jadi student gak bingung. Kemudian juga yang gampang dicari juga di internet. Yang juga harus ditekankan pada saat pembelajaran online itu adalah di sini aja saya masukin ya. Tekankan kepada student ya bahwa online learning, kuliah di sini maksudnya kuliah ya. Kuliah online atau sekolah online itu ya sama seperti tatap muka. Artinya harus disediakan waktu. Jangan kuliah sambil belanja ke pasar. Iya sih online, Anda bisa menggunakan handphone. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dikasih tugas Anda harus bikin apa, gimana? Jadi perlakukan ini seperti kalau Anda lagi kuliah tatap muka, Anda diam di kelas kan. Artinya memang menyediakan waktu untuk datang ke kelas dan diam dan belajar, nggak disambi jalan-jalan kemana, apa makan di mana. Jadi tekankan itu pada siswa pada saat belajar online bahwa ini belajar beneran, bukan main-main. Selanjutnya model untuk designing online course.
Itu bisa bentuknya bisa linear, bisa juga branch kayak pohon, bisa juga hyper content, bisa juga learner directed. Oke, kita lihat. Yang linear bentuknya seperti ini. Jadi dari modul ke 1 langsung ke modul kedua, terus modul ketiga. Itu nanti di modul ke 1 nih dia ada topik 1, ada self test, ada topik 2 dan seterusnya gitu ya. Kalau dia pass baru dia bisa masuk ke modul 2. Ini linear. Atau yang branch. Branch tuh berarti bercabang. Jadi dari sini dari topik 1 tuh dia bisa ke topik 2, bisa juga ke topik 3. Dari final exam, setelah dia final exam dia bisa langsung ke topik 3. Jadi kalau misalnya nilai tesnya itu bagus, dia boleh skip yang modul 2, dia bisa langsung ke modul 3. Tapi kalau nilai tesnya ternyata kelihatannya dia masih butuh modul 2, dia ke modul 2 dulu gitu. Dan dari modul 2 nih kalau misalnya masih kurang memuaskan di modul 2, dia bisa balik lagi nih ke modul 1. Balik ke sini. Tuh, lihat nih kan ada panahnya ke sini. Ya. Modul 3 kalau kurang memuaskan dia bisa balik lagi ke modul 2. Kemudian untuk yang hyper content design, ini hyper content. Untuk hyper content instruction kalau kita lihat di sini, ini kalau dia selesai modul 1 dia bisa ke modul 2, terus bisa ke modul 3. Yang bedanya tuh di dalam sini ya, di dalam modulnya itu. Kalau di linear itu sudah berurutan dan yang mengatur urutannya sudah ditentukan oleh pengajarnya, guru atau dosennya, itu urut gini ya, topik 1, self test, topik 2 dan seterusnya. Kalau di hyper content, topik-topik ini tuh bisa saling berhubungan. Jadi student yang menentukan sendiri dia mau belajar topik yang mana dulu dan mengerjakan assignment yang mana dulu. Kontrol sepenuhnya ada di student. Setelah selesai di modul 1 dia bisa lanjut di modul 2. Modul 2 pun nanti di dalamnya sama seperti ini bentuknya. Jadi topik-topik ini student bebas menentukan dia mau yang mana dulu. Selanjutnya learner directed design. Ini bentuknya, dia ada orientation modul dulu ya. Kemudian baru masuk ke modul-modul. Di sini sama seperti yang hyper hyper content. Jadi di dalam setiap modulnya itu student bebas memilih dia mau belajar yang mana. Kemudian di setiap modulnya pun student bebas memilih dia mau belajar yang mana. Nah, habis itu baru dia bisa final assessment. Jadi kalau di learner directed ini sepenuhnya kendali di tangan student ya. Dan untuk bentuk yang seperti ini nih butuh effort dan talent dari student karena dia yang menentukan sendiri dia mau belajar apa dulu. Karena bisa jadi dia sudah punya pengetahuan pendahuluan ya, yang basic-basic kayaknya dia udah tahu nih, dan ternyata memang hasil tesnya pun bagus, dia bisa langsung ke assignment, dia nggak perlu belajar misalnya, bisa juga begitu. Jadi di learner directed design ini semuanya kendali di tangan learners yang menentukan sendiri dia bagaimana dia belajar materi, urutan materi yang mau dia pelajari. Nah, dalam pembelajaran online kita biasanya menyimpan konten itu di course management system atau learning management system. Jadi ada yang menyebutnya ini ya course management system, ada juga yang menyebutnya learning management system ya, ini sama aja. Contohnya Moodle Management ataupun Google Classroom. Jadi pembelajaran itu berlangsung di situ, konten, tugas, tes itu berlangsung di ini nih, di course management system atau di LMS, learning management system. Komponennya apa aja? Pertama ada course management. Isinya bisa berupa silabus, kemudian kalender, kemudian announcement, pengumuman, lalu penugasan ya, petunjuk penugasan, dan lain-lain. Lalu ada readings. Readings tuh bahan bacaan ya maksudnya. Bisa yang
disediakan berupa link, nge-link kemana, atau yang berupa PDF bisa juga. Ada content presentation, misalnya berupa PowerPoint atau animasi atau video. Ada course communication, biasanya bisa berupa pesan gitu ya, saling berkirim pesan gitu, atau email. Ada forum diskusi, ada assignmentnya, tempat buat naruh tugasnya, assignment dan juga tesnya. Dan statistiknya juga ada. Jadi udah sampai mana nih kemajuannya, apakah dia udah ngumpulin semua tugas. Kan biasanya ada statistiknya tuh. Di online learning itu ada juga yang disebut dengan MOOC. Ini ada di buku, Anda coba baca ya. MOOC ini ada di bukunya Simonsen halaman 178 ya. Di MOOC itu Massive Open Online Course. Ini seperti LMS ya, Learning Management System juga, yang tersedia secara online dan open, gratis, semua orang bisa akses. Ada yang bersertifikat, ada yang tidak. Ada yang kalau kita mau belajar doang bisa, tapi gak dapat sertifikat. Ada yang kalau kita mau dapat sertifikat kita harus bayar lagi, karena dia ada tesnya juga kalau mau dapatin sertifikat itu. Ada tugas, ada tesnya. Baru kemudian kalau tesnya udah diselesaikan, baru kita bisa dapetin sertifikatnya. Nah, ini banyak nih penyedia MOOC. UT punya juga MOOC, Universitas Terbuka. Ada untuk, saya dulu pernah ikut yang Asian Studies tapi nggak sampai selesai. Nah, MOOC ini ada juga yang mengembangkan gitu ya, sehingga dia bisa diambil kreditnya gitu. Jadi bisa ikutan kuliah di MOOC, kemudian nilai kreditnya itu bisa Anda masukkan ke dalam perkuliahan Anda. Saya nggak tahu kalau Sheikh Nurjati apakah kerjasama sama penyedia MOOC yang ada di seluruh dunia dengan UT misalnya gitu apa atau tidak. Tapi bisa juga seperti itu, memperbolehkan kredit yang didapat dari MOOC itu untuk diakui sebagai kredit dari mahasiswa itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat contoh untuk online learning ya. Nah, ini misalnya di edx.org. Ini juga penyedia open learning ya. Kalau nggak salah ini punyanya Harvard. Ini tampilan muka course-nya. Kemudian ini ada announcement-nya gitu ya, kata sambutannya gitu di depannya. Lalu di sini, ini kalau kita lihat nih ada materi-materinya, minggu 1, minggu kedua, minggu seterusnya. Di welcome to our MOOC ini ada ini ya. Coba kita klik ya, getting familiar with an EDX MOOC. Isinya adalah tutorial. Jadi yang baru pertama kali join EDX bisa lihat tutorialnya di sini. Kemudian ada silabusnya. Oke, ini ada materinya apa aja ya, learning objectives-nya apa aja, materi-materinya. Ada survei. Jadi sebelum belajar kita diminta ngisi survei. Kalau kita lihat di survei ini ya, ini tuh sebenarnya untuk melihat karakteristik ataupun ini nih, ada motivasinya orang-orang itu untuk ngambil course di EDX itu apa ya. Nah, ini ada pre-surveinya, bagus juga. Lalu di minggu pertama, nah ini udah masuk materi, ada welcome, ada welcome-nya. Kita lihat ini apa, isinya video. Ya, ini kata sambutan. Kalau kita jalanin videonya, welcome to week 1. This week, ini an early evolution of seismic design in Japan. Ini kita bisa langsung pindah ya. Misalnya kita pindah ke sini nih. Kita pindah ke sini. Tuh, kita bisa pindah, langsung pindah. Lihat ininya berubah ya. Jadi seperti chapter kalau di YouTube, kita bisa pindah ke menit yang kita inginkan. Misalnya ini ya, saya pindah nih. Tuh, langsung ke sini kan. Ini. Langsung pindah ke sini gitu. Jadi videonya juga ada chapternya gitu. Ada menit
ada jam tuh menit keberapa gitu ya. Kita klik next. Untuk masuk ke materi minggu pertama, ini materi minggu pertama ya. Sama, jadi dia ada jam to time menit keberapa di sini. Kita bisa pilih gitu. Kemudian ini adalah quiz. Jadi karena saya pilih yang gratis, jadi saya tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi saya tidak perlu mengerjakan quiz ataupun tes-tesnya. Ada discussion juga. Kita lihat discussion ya. Ini post-postnya. Jadi student bisa masukin pendapatnya di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu pembelajaran online ya. Ini salah satu contoh yang bisa diikuti bagaimana cara mendesain pembelajaran online.